宝贝归我了。Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Sisinggi season 5 episode 17, di mana pada episode sebelumnya Raja Surgawi Selatan menggunakan teknik kegelapan untuk membuat tubuhnya menjadi sangat kuat dan berhasil membuat Tan Sansang serta yang lainnya terdesak. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong muncul di sana untuk melindungi mereka dari Raja Surgawi Selatan. Melihat wujud Sun Wukong yang seperti anak-anak, mereka semua bingung, tapi Tan Sansang menebak bahwa itu Sun Wukong setelah melihat ikat kepalanya. Sun Wukong meminta Raja Zeng untuk pergi, tapi Raja Zeng malah menantang Sun Wukong untuk bertarung. Raja Zeng mulai menyerang Sun Wukong, tapi Sun Wukong hanya menghindari semua serangan itu dengan sangat mudah. Sun Wukong berkata bahwa serangan Raja Zeng sangat lambat. Raja Zeng tidak peduli sehingga dia mulai menyerang Sun Wukong dengan brutal. Semua serangan itu bisa ditahan oleh Sun Wukong dengan tongkatnya, dan melihat itu Raja Zeng berkata bahwa dia akan terus menyerang sampai Sun Wukong kelelahan. Tidak ingin hanya bertahan, Sun Wukong mulai melancarkan serangan balasan sehingga membuat Raja Zeng terpojok, dan dengan tongkatnya Sun Wukong memukul Raja Zeng hingga terlempar. Sun Wukong berkata meski sudah menggunakan kekuatan kegelapan, Raja Surgawi Selatan masih mudah untuk dipukuli. Wukong kemudian menyapa guru dan adik-adiknya, dan mendengar itu Tan Sansang merasa senang karena Sun Wukong telah kembali dan berhasil berinkarnasi. Sun Wukong berkata bahwa setelah mereka berpisah di Laut Selatan, dia melakukan perjalanan menuju alam bawah. Dan setelah berinkarnasi, dia mendapatkan wujud itu. Tan Sansang berkata bahwa di jembatan terlupakan alam bawah, seharusnya Sun Wukong telah kehilangan semua ingatannya. Sun Wukong berkata, itu hanya terjadi pada manusia biasa dan dia adalah Raja Kera, tentu saja itu berbeda. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba saja Raja Zeng bangkit lagi untuk melawan Sun Wukong. Wukong memberikan mereka pil penyembuh lalu menerjang ke arah Raja Zeng. Baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. Sun Wukong merasakan bahwa Raja Zeng menjadi lebih kuat dan dia berpikir, pasti Raja Zeng telah mengorbankan diri sepenuhnya pada kegelapan. Tapi Sun Wukong tidak takut dan terus menerjang ke arah Raja Zeng yang sedang mengamuk. Melihat pertarungan yang sengit itu, Bailang ingin membantu Wukong, tapi dia terkejut melihat Tan Sansang dan yang lainnya duduk bersantai membuat api unggun dan meminum teh hangat. Bailang bertanya apa mereka memang tidak perlu membantu Wukong. Tan Sansang berkata bahwa saat Wukong bertarung itu adalah waktunya untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja Jet Pat Kai tersadar dan Tan Sansang berusaha merawat Jet Pat Kai. Jet Pat Kai berkata bahwa dia siap untuk mati demi menebus semua kesalahannya. Tan Sansang bertanya kesalahan apa yang telah dibuat oleh Jet Pat Kai. Jet Pat Kai berkata bahwa itu sudah tidak penting lagi, dan akhirnya Jet Pat Kai menghembuskan napas terakhirnya. Mereka semua menangis melihat Jet Pat Kai mati, tapi Tan Sansang meminta mereka semua untuk minggir. Tan Sansang menampar wajah Jet Pat Kai berkali-kali dan membuat Bailang terkejut. Dan Kyoyu bertanya kepada Tan Sansang, kenapa dia memukul Jet Pat Kai? Tan Sansang berkata bahwa dia hanya perlu dipukuli. Tan Sansang terus menampar wajah Jet Pat Kai dan tiba-tiba saja Jet Pat Kai tersadar kembali sambil meminta gurunya untuk tidak memukul wajahnya lagi karena dia hanya berpura-pura mati.
Tan San Sang meminta Cut Pai Kai menceritakan yang sebenarnya dan jangan menyembunyikan apapun lagi. Saat itu terlihat pertarungan Wukong dan Raja Zheng masih berlanjut. Serangan brutal dari Raja Zheng membuat Wukong terdesak dan tubuhnya terluka. Tapi Wukong tidak menyerah dan menerjang ke depan, lalu berhasil menendang Raja Zheng hingga jatuh dan dengan cepat dia memanjangkan tongkatnya untuk mendorong Raja Zheng. Tapi Raja Zheng berhasil menahan serangan itu dan mendorong Wukong hingga terjatuh. Tan San Sang terkejut melihat Wukong terdesak melawan Raja Zheng. Wukong bangkit lagi dan berkata bahwa dia baru saja pemanasan dan dalam pertarungan dia tidak pernah kalah. Pat Kai dan Wu Jing mendekati Wukong sambil berkata bahwa jika Wukong tidak tahan lagi maka mereka akan membantu. Wu Jing berkata bahwa kekuatan Raja Zheng tidak bisa dianggap remeh dan sebaiknya mereka bekerja sama. Wukong tidak punya pilihan lagi dan menerima bantuan mereka karena Raja Zheng memanglah sangat kuat. Melihat itu Raja Zheng tertawa dan berkata bahwa mereka semua datang untuk mati. Raja Zheng kemudian memanggil pedang kegelapannya dan tekanan dari pedang itu sangatlah kuat. Pedang yang sangat besar itu diarahkan pada mereka bertiga sehingga membuat mereka bertiga terlempar. Serangan Raja Zheng tidak berhenti di situ, tapi Wu Jing dengan kekuatan pasirnya menahan serangan itu. Kekuatan Raja Zheng berhasil menghancurkan kekuatan pasir Wu Jing. Cut Pai Kai yang mencoba menahan kekuatan senjata itu juga terpelanting dan tidak sadarkan diri. Wukong berusaha menyerang Raja Zheng, tapi kekuatan pedang itu sulit dihindari, sehingga dia kesulitan mendekati Raja Zheng. Dengan dua pedangnya, Raja Zheng terus menyerang Wukong dan berhasil melempar Wukong ke tanah. Dengan serangan terakhirnya, Raja Zheng ingin membunuh mereka semua, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang menusuk tubuh Raja Zheng dari belakang, sehingga serangan itu berhenti.